Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my smart student of 6th grade Damascus. How are you today? I hope all of you in healthy and safe. As usual, today we will learn in MIT2 YouTube channel. Meet again with Miss Tia on Islamic Cultural History lesson. Today, we will study about chapter 5 and the title is The Story of Sunan Derajat. Are you ready to study now? If you are ready, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's watching the video. Baiklah anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran hari ini di bab yang kelima, yaitu mengenai Sunan Derajat. Ini kita masih melanjutkan tentang sejarah dari Wali Songo ya teman-teman. Sunan Derajat adalah salah seorang anggota dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam dalam sejarah Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Derajat banyak menyebarkan agama Islam di daerah Lamongan, Jawa Timur. Ayah Sunan Derajat juga seorang anggota Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Sedangkan sang ibu adalah Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat merupakan putra termuda dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila dan juga adalah adik dari Raden Magdum Ibrahim alias Sunan Bonang. Sunan Derajat lahir di Ampel Denta, Surabaya pada tahun 1470 Masehi dengan nama Raden Qasim. Beliau juga memiliki gelar yaitu Raden Syarifiuddin. Sunan Derajat adalah salah satu sunan yang memiliki banyak nama dan julukan. Di antaranya adalah Raden Imam, Maulana Hashim, Raden Mahmud, Raden Qasim yang merupakan nama asli dari Sunan Derajat, lalu Sunan Mayang Madu, Pangeran Kadrajat yang didapat karena beliau tinggal di Kadrajat, dan gelar beliau yaitu Raden Syarifuddin. Sunan Derajat belajar ilmu agama kepada sang ayah langsung yaitu Sunan Ampel. Beliau juga menjadi salah satu santri di pesantren Ampel Denta milik sang ayah. Seperti sang kakak yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat juga belajar tentang sastra dan kebudayaan Jawa dari sang ibu. Sunan Derajat pun sangat pandai dalam menggubah berbagai jenis tembang macapat, pangkur yang berisi tentang pesan-pesan Islam. Setelah beranjak remaja, Sunan Ampel mengirim Sunan Derajat ke Cirebon untuk belajar agama kepada Sunan Gunung Jati. Ketika menimba ilmu agama di Cirebon inilah, Sunan Derajat bertemu dengan putri Sunan Gunung Jati yaitu Dewi Sufiyah. Dan kemudian Sunan Derajat menikah dengan Dewi Sufiyah. Setelah menikah, Sunan Derajat kemudian tinggal di Kadrajat sehingga mendapatkan sebutan Pangeran Kadrajat atau Pangeran Derajat. Nah, inilah asal muasal dari nama Sunan Derajat. Setelah beberapa tahun berdakwah di Kadrajat, Sunan Derajat kemudian kembali ke pesantren Ampel Denta dan bertemu dengan sang ayah yaitu Sunan Ampel. Dan Sunan Ampel meminta Sunan Derajat untuk menyebarkan Islam di pesisir barat Gresik. Sunan Derajat pun menuruti perintah sang ayah. Beliau melakukan perjalanan menuju Gresik. Di dalam perjalanan menuju Gresik terdapat cerita bahwa perahu yang ditumpangi oleh Sunan Derajat dihantam gelombang besar dan pecah di tengah laut. Dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Derajat kemudian ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang sampai mendarat di sebuah tempat bernama Jelak, Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Lamongan. Di desa ini, Sunan Derajat disambut baik oleh sesepuh kampung yang bernama Kiai Mayang Madu atau Mbah Banjar. Di salah satu wilayah desa yang bernama Jelak, Sunan Derajat kemudian mendirikan surau dan mengajar penduduk setempat. Sunan Derajat mengajarkan Islam kepada masyarakat dengan sangat baik, sehingga masyarakat mau untuk menerima Islam. Berikut adalah cara berdakwah Sunan Derajat yang mudah diterima oleh masyarakat. Yang pertama, mengenalkan Islam dengan bijak tanpa paksaan. Sunan Derajat juga mengadakan pengajian langsung di masjid ataupun langgar. Beliau juga menyelenggarakan pendidikan di pesantren.
Lalu, Sunan Derajat juga memberikan fatwa atau petuah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima, dalam berdakwah, Sunan Derajat juga memanfaatkan kesenian tradisional. Selanjutnya, Sunan Derajat juga memanfaatkan ritual adat tradisional selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi teman-teman, dengan cara berdakwah seperti inilah, Sunan Derajat akhirnya dekat dengan rakyat dan mendapatkan simpati dan empati dari masyarakat. Seperti ulama Wali Songo yang lainnya yang berdakwah melalui seni dan budaya, Sunan Derajat juga menggunakan seni dan budaya sebagai media dakwahnya. Beliau pandai dalam mendalang, serta sesekali mementaskan pertunjukan wayang untuk sarana dakwahnya. Di usia tuanya, Sunan Derajat tinggal di dalam Wulur, yaitu sebuah tempat tinggi arah selatan dari desa Derajat. Disinilah di dalam Duur ini, Sunan Derajat menghabiskan masa hidupnya untuk berdakwah. Terdapat sejumlah peninggalan dari Sunan Derajat yang masih disimpan sampai dengan saat ini, seperti seperangkat alat gamelan yang disebut dengan singo mengkok, serta benda-benda seni yang lain. Sunan Derajat juga mahir dalam menggubah sejumlah tembang. Tembang terkenal yang digubahnya diantaranya adalah tembang Tengah Macapat Pangkur untuk menyampaikan ajaran falsafah kehidupan kepada masyarakat. Sunan Derajat wafat pada sekitar tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Teman-teman, Sunan Derajat memiliki peran yang sangat penting di daerah Jawa dalam mengembangkan Islam. Berikut adalah peran penting Sunan Derajat dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sunan Derajat sangat dekat dengan rakyat. Ia memiliki jiwa sosial yang tinggi dan mengutamakan kesejahteraan penduduk. Dan ia pun sangat peduli terhadap fakir miskin. Sunan Derajat mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat dengan kalimat yang sangat mudah untuk dipahami. Beliau juga turun langsung ke masyarakat dan mengajarkan banyak hal kepada masyarakat, antara lain tentang cara membangun rumah. Bukti kepedulian Sunan Derajat terhadap masyarakat tampak jelas. Beliau membuat alat-alat untuk memikul orang seperti tandu atau joli dan lain sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menolong masyarakat. Peran Sunan Derajat yang kedua adalah menanamkan pendidikan akhlak. Sunan Derajat berdakwah dengan pepali pitu atau 7 dasar ajaran. Yang pertama, membangun resep tiasing sesomo, artinya adalah kita selalu membuat senang hati orang lain. Kedua, jroning suko kudu eling lan waspodo, artinya dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Ketiga, laksi taning subroto tan nyipto marang pringgo bayaning lampah, artinya dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Keempat, meper hardaning pancandrio, atau artinya senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Kelima, heneng hening henung, artinya dalam diam akan tercapai keheningan dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan mulia. Keenam, mulya guna pancawaktu, artinya pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Dan yang ketujuh, menehono teken marang wong kang wuto, menehono marang wong kang luwe, menehono busono marang wong kang wudo, dan menehono pangiyup marang wong kang kaudanan. Teman-teman, pokok ajaran yang ke-7 ini disebut sebagai 4 pokok ajaran Sunan Derajat. Yang pertama, berikan tongkat kepada yang buta, berikan makan pada yang kelaparan, berikan pakaian bagi yang tidak berpakaian, dan keempat, berikan payung pada yang kehujanan. Teman-teman, Sunan Derajat telah memberikan kita keteladanan. Berikut adalah keteladanan atau sikap positif yang dapat kita contoh dari pribadi Sunan Derajat. Yang pertama, Sunan Derajat adalah seseorang yang merakyat dan peduli terhadap fakir miskin. Fakir miskin adalah orang-orang yang sangat mendapatkan perhatian beliau, dan mereka sangat diperhatikan juga kesejahteraannya. Yang kedua, Sunan Derajat adalah seniman yang mendidik. Seni
dijadikan media dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam yang sangat mudah diterima oleh masyarakat. Dan yang ketiga, Sunan Bonang berdakwah dengan cara yang arif serta bijaksana. Dalam menghadapi masyarakat yang masih sangat kental akan tradisi Jawa, maka Sunan Derajat menyikapi dengan arif dan bijaksana dengan melakukan komunikasi yang baik. Tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam akan tetap dipertahankan, bahkan menambahkan tradisi yang lain yang sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah teman-teman, sampai di sini ya pembelajaran kita pada hari ini. This is the end of our lesson today. Thank you for your spirit and attention. Let's end our lesson with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next week. Keep happy and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.